Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka pernah menjadi salah satu kekuatan di Asia Tenggara pada kisaran abad ke-15 Masehi. Kesultanan Malaka ketika itu meliputi wilayah Semenanjung Malaka dan sebagian pesisir timur Pulau Sumatera. Di puncak kebesarannya, Malaka adalah bandar besar di Asia Tenggara. Perdagangan terjalin kuat dengan beberapa kerajaan lain seperti Arab, Gujarat, hingga Cina. Kesultanan Malaka dirintis oleh seorang pangeran Hindu Sriwijaya yang bernama Parameswara. Parameswara memiliki istri yang merupakan putri dari kerajaan Majapahit. Penghujung abad ke-13 Masehi. Ketika itu, Majapahit dilanda perang saudara setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Parameswara pun terpaksa terlibat di dalamnya. Permulaan abad ke-14 Masehi, Parameswara yang kalah dalam perang saudara tersebut memilih melarikan diri ke sebuah pulau kecil bernama Tumasek. Kelak Tumasek bernama Singapura. Keberadaan Parameswara yang berada di Tumasek pun diketahui oleh pihak Majapahit. Tidak menunggu lama, armada besar angkatan laut Majapahit menyerbu Tumasek. Tumasek pun segera menjadi karang abang. Parameswara dan pengikutnya pun melarikan diri masuk ke Semenanjung Malaka, sebuah tempat yang berada di sebelah utara Tumasek. Di tempat baru tersebut, Parameswara dan pengikutnya mulai membangun kerajaan baru. Parameswara berhasil meyakinkan para penduduk setempat untuk bekerja sama membangun sebuah kerajaan. Parameswara melihat potensi maritim Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional. Sebuah pelabuhan besar pun segera dibangun. Parameswara mampu dengan jeli melihat potensi ekonomi kerajaannya. Pelabuhan yang dibangunnya segera menjadi bandar perdagangan besar. Puluhan kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan besar lain darat membuat mereka mengenal sebuah agama baru. Pelan tapi pasti, agama baru tersebut mempengaruhi para penduduk Malaka. Pengaruh agama baru tersebut bukan hanya kepada penduduk Malaka. Parameswara pun akhirnya ikut memeluk agama baru yang dikenal sebagai agama Islam. Setelah memeluk Islam, Parameswara bergelar Sultan Iskandar Shah. Malaka pun resmi menjadi kesultanan dan merupakan kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Muhammad Iskandar Shah. Sultan Malaka yang baru ini bertindak cepat untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi Selat Malaka. Sultan Muhammad Iskandar Shah kemudian menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Melalui perkawinan politik ini, Samudra Pasai pun akhirnya tunduk kepada Malaka. Setelah 10 tahun menduduki tahta, Sultan Muhammad Iskandar Shah meninggal dunia. Dalam rentang 10 tahun masa pemerintahannya, Malaka menjadi kesultanan yang sangat kuat di Nusantara, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Estafet tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Muzaffar Shah yang memerintah antara tahun 1424 hingga 1458. Di masa-masa Sultan Muzaffar Shah, kekuasaan Malaka mengalami perkembangan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Di masa-masa ini, Malaka menjadi kesultanan yang sangat berwibawa di penjuru Nusantara. Setelah berkuasa selama 34 tahun, Sultan Muzaffar Shah pun tutup usia. Sultan Mansur Shah kemudian tampil sebagai puncak kekuasaan di Malaka. Mewarisi kebesaran dan kekuatan pendahulunya, Sultan yang berkuasa dari tahun 1458 hingga 1477 itu melancarkan perluasan ke wilayah utara. Sultan Mahmud Shah yang segera mewarisi kondisi kesultanan yang sering mengalami intrik politik. Di tengah kacaunya situasi politik Kesultanan Malaka, bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis di Malaka adalah untuk berdagang. Berdagang ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai awal dari mereka mencari daerah jajahan. Hingga akhirnya Portugis membuka kedok aslinya, yaitu bahwa mereka adalah penjajah. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerbu Malaka.
Situasi konflik internal Kesultanan membuat Malaka tidak berdaya menghadapi Portugis. Meskipun pasukan Malaka memiliki persenjataan yang sama mutakhirnya dengan Portugis, namun itu tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mengakhiri kekuasaan Kesultanan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Pulau Bintan dan kemudian ke Kampar. Setelah beberapa kali berpindah tempat, Sultan Mahmud Shah berhasil membangun kembali dinastinya di Johor pada tahun 1518 Masehi.